Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Pamulang dan Sutomo. Kami bangga kalian dapat bergabung dalam suatu visi dan misi kampus ini dengan tekad yang kuat untuk mampu berprestasi. Perkenalkan, saya Muhammad Ahsan Tampu Bolon, saat ini mengemban tanggung jawab menjadi koordinator mental kebangsaan yang berada di bawah lembaga kemahasiswaan dan alumni Universitas Pamulang dan Sutomo. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memberikan sedikit penjabaran tentang materi bela negara. Materi ini adalah salah satu tugas dari beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam semester ini. Bela negara. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Apa tujuan bela negara? Menurut Abdul Qadir Ahmad, yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan 5. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Adapun fungsi dari bela negara yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. 3. Merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Di samping itu, kita perlu mengetahui juga beberapa ancaman-ancaman terhadap integritas nasional. Ancaman-ancaman terhadap integritas nasional yang pertama adalah ancaman militer dan non-militer. Yang kita bahas di sini adalah ancaman non-militer. Pertama, korupsi. Korupsi adalah tindakan memperkaya dari diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Faktor-faktor penyebab korupsi yang pertama adalah keserakahan atau greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan, needs, dan pengungkapan, yaitu expose. Apa sih tindakan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menanggulangi korupsi? Baiklah, kita akan coba diskusikan. Yang pertama adalah preventif terhadap korupsi dengan mewujudkan ketentuan dan peraturan, serta mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Berikutnya adalah edukatif, memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah, kerja lapangan, mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani untuk melaporkan adanya korupsi yang ditemukan pada pihak yang berwenang. Berikutnya adalah investigatif, dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berikutnya adalah nabza. Apa itu nabza? Nabza akronimnya adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ada 114 zat masuk ke dalam narkotika golongan 1 seperti opium, kokain, ganja, dan MDMA. Nabza ini berpengaruh buruk pada manusia seperti gangguan daya ingat, mudah lupa, gangguan perasaan dan kemampuan otak untuk menerima, memilah, dan mengolah informasi, tidak dapat bertindak rasional. Gangguan persepsi, menimbulkan ilusi dan halusinasi. Gangguan motivasi, malas belajar, dan bekerja dengan akibat prestasi menjadi menurun. Bagaimana anti nabza? Pertama, kalian harus selektif dalam pergaulan, bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku positif saja. Yang kedua, hindari keluyuran malam. Ketiga, jadikan anak berbakti kepada orang tua, kemudian fokus pada hal-hal positif. Jangan takut kehilangan teman. Selesaikan masalah Anda, bentengi diri dengan agama. Ingat masa depan, jangan sesekali pernah mencoba, dan terutama adalah nikmati kebersamaan dengan keluarga. Satu lagi yang perlu kita antisipasi adalah radikalisme. Dasar dari radikalisme adalah intoleransi. Jadi intoleransi adalah satu hal negatif yang sangat berpengaruh besar. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial
dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrim dalam aliran politik. Tujuan radikalisme mengadakan perubahan sampai ke akarnya dan untuk merealisasikan usaha mereka selalu menggunakan metode kekerasan serta menentang struktur masyarakat yang ada. Jadi perlu ada satu aksi nyata untuk mengantisipasi tindakan ini. Apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, gerakan anti kekerasan yang gerakannya berdasarkan sila-sila Pancasila yang sangat menentang adanya sebuah radikalisme atau gerakan perpecahan antar bangsa. Tindakan kalian sebagai mahasiswa, pupukkan rasa toleransi. Kalian memiliki pikiran yang tidak sempit atau terbuka. Dalam ilmu agama secara benar dan komprehensif, kemudian saling membantu dan mengingatkan di antara mahasiswa jika terdapat indikasi kegiatan radikal di kampus. Menghindari kegiatan keagamaan atau kelompok keagamaan yang bersifat eksklusif, bijak dalam bermedia sosial di dunia maya. Hindari konten-konten yang berbau intoleransi dan radikal yang mengarah pada terorisme. Habiskan waktu kalian dengan melakukan hal-hal yang positif. Pesan saya di sini, bela negara harus dimulai dari aksi sederhana. Mulai dari diri kita sendiri. Kuatkan diri kita, kemudian keluarga kita. Setelah itu lingkungan, dan terakhir negara Republik Indonesia. Semoga paparan saya dapat memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Selamat berprestasi, baik itu baik diri sendiri dan negara. Buat bangga orang tua kalian, dan yakinkan diri bahwa kalian bisa menjadi sosok yang patut dihargai dan dibanggakan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.